Bismillahirrahmanirrahim. Hajatan yang kami cintai, yang kami sayangi, sahibul bait, Masya Allah, keluarga besar Allah yarham Abah Kuat tulis, Masya Allah. Semoga kedatangan ibu-ibu, kedatangan saya ke tempat ini membawa kebaikan dan keberkahan untuk rumah dan penghuni rumah ini. Kehadapan ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mari kita awali kajian kita sore hari ini yang sangat spesial, tempatnya spesial, dengan niat yang spesial. Semoga Allah meridai kita semuanya. Kami buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah. Sampai jam 4 lebih Allah memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Tadi yang saya share di grup, ya Allah, yang pertama, ketika waktu misa datang maka azan diganti dengan tulisan yang dimunculkan pada running tag untuk menghormati misa suci yang dipimpin oleh Paulus. Ibu, hari ini saya sedang belajar kitab Tauhid. Dalam kitab itu disebutkan sesiapa yang memiliki dosa sepenuh langit dan bumi, asalkan dia meninggal tidak membawa dosa kesyirikan, maka Allah berjanji akan mengampuni. Tetapi yang ngaji, baca Quran, baca sholawat, melakukan kebaikan-kebaikan, di hatinya terdapat syirik, maka Allah tidak akan mengampuni dosa syirik sekalipun. Dan apa syirik itu? Menyamakan Allah dalam keagungan dengan perkara-perkara yang lain. Bagaimana mungkin suara azan yang bunyinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata kiai kami dulu, maknanya apa? Kami cuma keras menjawab Allah Maha Besar. Salah, itu artinya. Maknanya bukan Allah yang Maha Besar, tetapi selain Allah tidak boleh ada lagi di hati kita. Bagaimana mungkin kita yang mengaku iman mau menyamakan azan dikalahkan dengan misa? Kalau ayatullah, itulah fitnah hari ini. Yang kedua, masjid, Masya Allah. Tadi yang kami tampilkan, masjid, sekelompok orang berkumpul menggunakan pakaian, kemudian peci merah putih, mungkin maksudnya adalah NKRI. Tetapi wallahu ta'ala alam, kok saya melihatnya malah seperti Sinterklas. Wallahu ta'ala alam. Dan itu dilakukan di masjid, rumah, tempat suci, di mana Rasulullah SAW bersabda, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Maka ibunda, mari kita ajeng makat naos sing semangat. Kenapa ibu? Untuk menjaga kemurnian tauhid kita. Karena di antara yang memudahkan kita masuk surga adalah ketika hati kita lepas dari perbuatan-perbuatan syirik. Maka ya Allah, semoga duduk kita sore hari ini terhitung sebagai amalan di mana kita benar-benar mentauhidkan Allah dan menafikan, menghilangkan segala sesuatu selain Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita diberi kesempatan, kalau secara fikih sebenarnya ini sedang bertakziah. Bertakziah itu artinya menghibur. Ya Allah, ibu kita yang baru kehilangan apa? Tadi saya masuk itu langsung di sawah fotonya apa. Kalau di dalam kitab-kitab yang membahas tentang takziah yang paling baik itu adalah
saat kita masih menangi jenazah, kemudian ikut mensolati. Kalau di dalam Imam Syafi'i itu ada kemakruhan bertakziah setelah 3 hari. Kenapa demikian? Takut kalau kita datang setelah 3 hari dari hari berkabung, takut kalau kita membangkitkan kesedihan sahibul musibah. Beliau jadi bercerita lagi, kemudian jadi apa Bu? Masya Allah. Tapi insya Allah Abah Kuat di sana sekarang sudah tidak gerah lagi. Setiap langkah kaki beliau ke musola, azan, ngisi pengajian, insya Allah sekarang sedang dinikmati oleh beliau. Dan ketika kita mengkaji kitab-kitab Syafi'iyah, termasuk yang tidak disukai ketika bertakziah itu ketika jenazah belum siap. Nah, karena apa? Takutnya kedatangan kita menyibukkan sahibul musibah yang harusnya merawat jenazah tetapi harus menemui tamunya. Jadi segala sesuatu di dalam Islam itu ada adabnya, ada aturannya. Maka ya Allah, semoga kedatangan kita sore hari ini benar-benar bisa membawa kebahagiaan kepada Bulis dan keluarga, dan rumah ini mengalirkan pahala kepada Abah yang insya Allah sudah mendapatkan kenikmatan kubur di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Semoga salawat senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Bunda, hari ini insya Allah kita akan belajar tentang aktivitas penduduk surga. Jadi besok kalau kita masuk surga itu, ya Allah, jangan nang surga ke ngapa baik. Saya bacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam At-Tirmidzi dan oleh Imam Ibnu Hibban. Sesungguhnya penghuni surga yang paling rendah adalah orang yang mempunyai 80.000 pelayan. Penghuni surga yang paling rendah memiliki 80.000 pelayan dan 72 istri. Terus dewek suka kan gitu. Untuknya dibangunkan kubah dari mutiara lu'lu', mutiara yakul dan mutiara zabarjad sejauh antara kota Al-Jabiyah dengan Son'a. Ini kota di Yaman. Sekarang sebelum masuk kepada aktivitas penghuni surga, ada pertanyaan. Kenapa kalau laki-laki itu selalu iming-imingnya di surga itu apa? Bidadari. Itu kenapa? Kenapa kok kalau perempuan tidak diiming-imingi bidadara atau marmera? Ibu, para ulama menjawab dengan sangat banyak, luas. Laki-laki itu memang fitnahnya perempuan. Maka yang bisa menjaga di dunia fitnah dari perempuan, dia akan dibalas oleh Allah dengan kenikmatan yang luar biasa. Tapi perempuan itu fitnahnya bukan laki-laki, Bu. Coba sekarang ibu dipameri, yo pada nganu kaliangan, nang kaliangan ke anak wong ganteng-ganteng cacai 100 pengen kok. Wonten. Tapi umami yo pada mengkaliangan, kena kaliangan ke anak pameran perabot rumah murah-murah. Karena memang fitnahnya perempuan itu bukan laki-laki, tetapi harta benda. Maka kita tuh nggak pengen kalau dipamerin nong karena anak wong ganteng. Masya Allah. Kemarin ketika saya baca buku ini, saya bilang, ayah, serendah-rendahnya penduduk surga itu punya 72 istri. Berarti ayah bakal ketemu lebih banyak dari itu. Karena kan kita berdoa tidak yang paling rendah itu. Terus kata suami saya, yang satu udah diturunkan di dunia. Hampir tembok semoga jaya. Merek pulang langsung aja. Tapi Bu, ya Allah, ternyata bidadari surga itu cemburu kalau suami kita itu kita sakiti. Saya mau bercerita. Kemarin saya diajak naik suami saya bahas bentuk dapur. Saya usul begini, suami begini, akhirnya kayak ayal-ayalan kan. Lah Kak Eva, bocah kaliberan niku motong, Bu. Terus saya turun sambil pokoknya nggak mau ditanya lagi. Pokoknya aku manut sambil apa, Bu? Turun tangga, reko mau telok nacah toko nangis. Terus saya masuk kamar, Bu. Sebenarnya Mbak Eva Kalibera tuh pengen ketika turun tangga tuh jilbabnya ditarik, Bu.
Terus balik kan, terus sama kakak Zaki dinapa Bu? Ternyata enggak Bu. Saya nanti itu kan jero kamar bungkup-bungkup nang bantal karo ora doya Bu. Kita nyenyok percaya makin nang mutung Bu. Udah saya nangis. Oh tinggal dulu pekan-pekan saya keluar. Ada kotak bawa kumbahan apa-apa gitu. Terus saya lihat suami saya itu begini, embernya ya Allah. Bojo mau mulang ngaji kak bentukannya kayak gue. Saya melihat suami saya begini, duduknya begini, kayaknya sedih banget. Langsung saya datang ke depannya, langsung saya gini, nggak bilang apa-apa. Saya maafin bunda ya, iya jangan diulangi lagi. Kenapa sih? Kenapa saya ingin minta maaf? Saya nggak mau mendengar bidadari di langit. Saya bilang, perempuan-perempuan yang ada di dunia, engkau telah menyakiti hatinya, engkau tertipu bahwa dia itu hanya hidup di dunia itu sebentar, sebentar lagi ia akan menjadi milikku. Kula mboten rila nek bojone kula direbut, maka saya kok izin pahalung. Masya Allah, itu contoh. Berapa pelayan Bu? Istri suami kita berapa? 70 bulan. Cobi jar niku pelayannya kan apa mawon? Kan apa mawon Bu? Karena rumah kita yang diberikan Allah juga lebarnya sangat luar biasa. Banyak yang diurusi, banyak keinginan. Maka 70.000 mau ngapa banyak? Sekarang kita masuk pada apa aktivitas penduduk surga. Masya Allah. Yang pertama, dari satu dipan ke dipan lainnya ia akan berpindah untuk ngobrol. Ya Allah. Allahu Akbar. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhi yatasaalun. Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Dalam surah At-Tur ayat 25 sampai ayat 28. Penduduk surga itu akan saling berhadap-hadapan satu sama lain seraya bertegur sapa. Masya Allah. Hadirin baru sampai. Mereka berkata ketika ngobrol itu, obrolannya diantaranya begini. Sesungguhnya kami dahulu waktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut kepada azab Allah. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang. Saya gambarkan dengan gambaran yang lebih mudah. Ketika perang Mu'tah, Rasulullah SAW menunjuk 3 pimpinan perang. Yang pertama namanya Ja'far bin Abi Thalib. Yang kedua namanya Zaid bin Harithah. Yang ketiga namanya, ya Allah kok saya lupa. Ketika tiga-tiganya syahid, Rasulullah itu bersabda begini, hari ini aku melihat mereka bertiga duduk di dipan-dipan yang ada di surga. Maka menguatkan apa yang kita pelajari pertama, bahwa kelak kita akan duduk di dipan-dipan, kemudian dengan izin Allah dipan itu berjalan nyamperi orang-orang yang kita kenal. Saya bayangkan gini Bu, ketika besok kita di surga, kita Masya Allah Bu, jenengan kelingan kula mboten ya terus seka. Oh ya alhamdulillah jenengan yang rebuan ya Allah. Matur nuwun banget ya Bu ya Allah gitu. Dengan jalan rebuan ini kak kula njur ngaji, njur ora syirik, njur ora apa, njur saya bisa masuk surga. Kita akan ngobrolin itu. Jenengan kelingan mboten pas sarang-sarang teng aji barang dan guyu teng bis. Terus supirnya kasih nek gelungan kali ibu-ibu ke pancen ora kenang ora bisa ngelih Bu. Jadi supirnya tuh di depan bingung karena baru tawarin lagi dari berbagai macam makanan. Itu akan menjadi obrolan kita. Dan tidak mungkin ketika kita datang dari dipan ke dipan yang lain kita jangan kelingan pas dewek joget kae tidak akan ada obrolan. Maka obrolan yang kita ungkapkan adalah kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Jangan kelingan pas kaya Allah yang duit garis semene-mene kak dan seterusnya. Maka bayangkan loh, kita bisa ngobrol dengan teman itu nikmat yang luar biasa.
Bagi saya plesir itu nggak harus ke mall, tapi pengajian itu sama dengan plesir. Maka ketika bisa ngobrol, Masya Allah, penduduk surga akan mengadakan reuni, mengenang masa-masa lalu yang indah, saling berkisah perjuangan dan bahu-membahu mereka dalam kesabaran. Masa-masa ketika merintis dakwah, masa-masa ketika belajar bersama dan menjalani kehidupan bersama. Masya Allah. Jika penghuni surga telah masuk surga, maka setiap orang dari mereka merindukan pertemuan dengan saudaranya. Itu kenapa nanti dia akan mencari orang yang nggak ada itu. Di mana ya Allah? Dulu kami rebuan bareng kok dia. Maka Allah akan memberikan, ada syafaat kubra, ada syafaat uzma, ada syafaat ammah. Di antara syafaat yang umum itu adalah syafaat yang diberikan orang soleh kepada teman-temannya. Maka dia akan minta izin kepada Allah. Ketika dibukakan pintu, kemudian dia melihat saudaranya ada yang tergelincir di neraka, dia akan mengajukan proposal kepada Allah. Ya Allah, riyen punika sareng kalih kula. Malah cok luwih gasik, Bu. Malah luwih sregep, tapi kenapa tergelincir misalnya? Maka dia akan meminta pertolongan, memohon kepada Allah, kemudian Allah akan berkata kepada para malaikat untuk mengeluarkan teman-teman yang ia kenal itu. Maka dia akan mencari, Bu. Maka ranjang si fulan berjalan menuju ranjang si fulan. Ranjang si fulan berjalan menuju ranjang si fulan, hingga keduanya bertemu dan si fulan ini bersandar di pundak si fulan. Pada watar ya Allah. Kelingan orang mbak jenengan mbaknya. Yang BMK lucu banget ya. Imut banget, borok pendek, rambutnya tak keriting, ya Allah. Medal-medal misalnya begitu. Dan bilangkan jenengannya jadi nyong ngaji ya. Itu akan kita kenal. Tahukah engkau kapan Allah memberi ampunan kepada kita? Sahabatnya menjawab, pada hari ini dan itu, tempat ini dan itu. Kita berdoa kepada Allah berdua, lalu Allah memberi ampunan kepada kita. Nggak tahu ketika di Mushola Fatimah, Masjid Darussalam. Nggak tahu ketika kita duduk di sini atau ketika kita duduk di Mushola Fatimah. Setiap pengajian sejatinya kita minta ampun. Maka kapan sih jane Gusti Allah yang menehi ampunan? Pas kae lho, pas lenggah nggon daleme tak kuat. Masya Allah. Itu akan menjadi kisah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, dan mereka akan berkata, Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Terabadikan di dalam surah Fatir ayat ke-34. Masya Allah. Mereka di surga tidak merasakan kesedihan lagi. Maka ibunda, salah satu nikmat penghuni surga yang pertama adalah mereka akan ngobrol reuni dengan teman-temannya. Mungkinkah ahli pengajian reuni dengan ahli dangdutan? Mungkinkah ahli baca Quran reuni dengan ahli maksiat, minum dan berzina? Tentu saja orang baik akan dikumpulkan dengan orang non sewu sederhananipun mawi ibu nyuci piring. Napa piring resik kalian kotor dicampur? Pasti ketika kita membersihkan rumah itu yang kotor ditumpuk dengan yang terus resik kiye, maka akan dipisah. Maka piring kotor akan berkumpul dengan piring kotor, begitu juga piring bersih akan dikumpulkan dengan piring yang bersih. Nikmat yang kedua, Masya Allah, mereka akan diberikan nikmat berbelanja serta bertambahnya ketampanan. Ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh di surga ada pasar yang didatangi penghuni surga setiap hari Jumat. Makanya hari Jumat sekarang, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bait. Hai orang-orang yang beriman, kalau sudah ada panggilan sholat Jumat, cepat-cepat tinggalkan niaga, cepat-cepat menuju kepada siapa? Allah. Hari Jumat kon aja sibuk dodol. Kalau sudah ada panggilan sholat Jumat, suruh cepat-cepat kemana? Sekarang kebalikannya, di surga pasarnya hari Jumat. Jadi ada ulama yang memakruhkan kita berjual beli ketika sholat Jumat berlangsung.
Jadi ketika sholat Jumat azan mulai masuk waktu duhur sampai selesai, sebaiknya kita tidak melakukan transaksi jual beli. Karena memang disuruh Allah itu untuk fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Cepat-cepatlah kamu berusaha mengingat Allah dan tinggalkan semua aktivitas perdagangan. Nah, itu tentang hari Jumat. Bertiuplah angin dari utara mengenai wajah dan pakaian mereka, hingga mereka menjadi semakin indah dan tampan. Mereka pulang ke istri-istri mereka dalam keadaan bertambah indah dan tampan. Keluarga mereka berkata, demi Allah, engkau semakin bertambah indah dan tampan. Mereka pun berkata, kalian pun semakin bertambah indah dan cantik. Ini yang sering kami katakan, laki-laki ketika hari Jumat itu akan diberi kesempatan oleh Allah berbelanja di pasar. Kemudian ada angin bertiup dari utara, yang angin itu membuat suami kita bertambah nomor. Kita di rumah, kita dipingit di kamar-kamar, Masya Allah, selirnya para bidadari. Ternyata di rumah kita pun bertambah cantik, Bu. Jadi pripun sih? Ketemu bojone luwih ganteng kak, ketemu bojone sing paten luwih cantik, kira-kira pripun, Bu? Ki wong garung iya. Kita kan temenan eta. Jadi flek-flek itu akan apa, Bu? Hilang. Yang hidungnya pesek jadi apa, Bu? Mancung. Yang dagunya papak badan apa, Bu? Lancip. Pipinya gemoy jadi apa, Bu? Terus bibirnya nggak seksi jadi apa, Bu? Pokoknya sampai suami kita tuh gimana sih, Bu, kalau ketemu cantik tuh, Bu? Ibu pernah diwauin sama suami nggak? Nggak pernah. Berarti ibu penampilannya kayak gini-gini aja. Nggak pernah berubah, Bu. Saya yang masih punya pasangan, Bu, saya tuh punya pakaian spesial. Malam Jumat, malam Rebo, malam Kamis Badan. Ada yang gambar kucing, ada yang kotak-kotak, kan warnanya abang pink, terus Khalifah buka. Kok ada baju kecil banget, Bun? Iya, itu bajunya Bunda waktu langsing dulu. Oh, dia percaya banget adalah baju Bunda waktu loh, Bu. Ibu tuh di dunia juga harus diwauin sama suami, Bu. Jadi Pak Rozi Kondersting Semarang, ibu sudah punya baju kucing-kucing. Sehingga ketika bapak membuka pintu tuh langsung apa, Bu? Wow, gitu. Boten tina cuma apaan? Nah, sementara jadi ampun khawatir ya Allah. Kemarin saya menyampaikan perempuan tuh nggak simpel banget mau keluar tuh. Nopo mawon jane sing disuruh narai, Bu. Coba deh tunggu. Serum apa mana, Bu? Apalah oil bro, apa bro, templek, udah di abang-abang. Itu pe kurang lengkung di lengkung, nah alisnya kurang kepreket. Tidak simpel. Mbok korek sing aja khawatir ngemban surga amben semua tambah. Saya sering bercanda sama suami kita, besok jangan geloyo ya, di surga ya bakal ketemu aku lagi loh. Tapi aku sudah berubah menjadi cantik, ayah pun berubah menjadi. Jadi saya mboten nate teng mall amben amben semua nge-mall. Saya mboten nate pasar amben semua pasar. Lalu apa yang dimaksud dengan as-suq atau pasar? Majma' lahum yajtami'una kama yajtami'an nasa fid dunya fis suq wa makna ya'tuha kulla jum'atin ay fi miqdari kulli jum'ah aw usbu' wa laysa hunaka ka usbu' lahum. Yang dimaksud dengan pasar adalah tempat berkumpulnya manusia sebagaimana manusia di dunia berkumpul di pasar. Maksud dari mereka mendatangi setiap Jumat adalah sebagaimana perkiraan lama waktu tiap Jumat sepekan, bukan makna sepekan yang sebenarnya, karena tidak ada matahari siang dan malam di surga. Jadi ibaratnya untuk memudahkan niku lengco tindak-tindak nalikone saben dina Jumat ahli surga tindak pasar wonten angin bertiup. Nah niku digentos lagu niku. Saya dengarkan ngaji Anwar Zahid itu kan untuk lagu saben malam Jumat ahli kubur tele omah nyuwun walaupun satu ayat, kalau tidak dapat pokoknya ahli kubur akan balik kanti merebes. Itu kata Anwar Zahid itu
kayaknya kalau roh kurang gawean. Karena tidak mungkin roh itu akan kembali. Tapi saya memaknai lagu itu benar. Tidak hanya hari Jumat, setiap saat orang tua kita yang sudah mendahului kita itu meminta doa. Allahumma ighfir lahu, semoga Allah mengampuni Abah Kuat yang sekarang sudah mendahului kita semua. Yang pertama tadi ngobrol. Yang kedua ngemol dan bertambah. Jangan khawatir, Bu. Sekarang kulit kita bagaimana? Jangan khawatir. Besok kapan? Masya Allah. Nomor 3. Ini, Bu. Saya kalau rasanya tak entah nih, teman-teman. Yang nomor 3, bahwa ahli surga akan diberi kesempatan mengolok-olok ahli neraka. Betapa terhinanya ahli neraka. Falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Al-Mutaffifin ayat 34. Maka pada hari ini orang-orang beriman mentertawakan orang-orang kafir. Masya Allah. Ini yang membuat, ya Allah, fal'ayyadzubillah, jangan-jangan kita termasuk orang yang ditertawakan. Kan gue kelambi rapat malah semaur, awak-awakin yang cewek ya terserah. Disuruh beramal, nyambut gawe susah-susah cewek kan barang mas oleh duit kan. Jangan-jangan kita termasuk yang diolok-olok. Tapi benar bahwa Masya Allah, yaitu pintu-pintu mereka, pintu-pintu neraka dibukakan untuk orang-orang kafir. Lalu dikatakan kepada mereka, keluarlah dari neraka. Jika mereka melihat pintu-pintu terbuka, mereka akan menuju ke pintu-pintu tersebut untuk keluar. Sementara kaum mukminin melihat mereka, jika mereka sampai kepada pintu yang mau keluar dari neraka itu, ditutup kembali oleh Allah. Dan hal ini dilakukan kepada mereka berulang-ulang, sementara kaum mukminin mentertawakan mereka. Masya Allah. Hari ini orang Islam diinjak. Saya langsung membayangkan Palestina. Hari ini mereka yang melecehkan. Ya Allah, dalam satu video itu, nggak tahu ini terjadi di Palestina atau tidak, seorang laki-laki ditelanjangi, mohon maaf, kemaluannya itu dipotong, kemudian dilepaskan anjing kan senang darah. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana anak-anak disiksa? Saya bilang tunggu tanggal main anak. Kalian semua tentara Israel akan ditertawakan oleh semua penduduk Palestina. Rasanya buatan sabar, Bu. Arep roh wong Israel ditertawakan dan dihina oleh para penduduk Palestina yang syahid. Itu. Jadi orang-orang yang sekarang menyepelekan Islam, merendahkan Islam, ya Allah, sekarang mereka bangga merendahkan Islam, merendahkan nilai-nilai agama. Allah akan memberi balasan. Mereka besok di akhirat akan ditertawakan oleh penduduk surga. Masya Allah. Wanada ashabul jannati ashabun nar. Dan penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka dengan mengatakan, an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Sesungguhnya kami dengan sebenar-benarnya telah memperoleh apa yang Tuhan kami janjikan kepada kami. Sabar surga, ngalah surga, memaafkan surga, tutup aurat surga, manut suami. Masya Allah. Lalu mereka bertanya, fahal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan? Lalu apakah kalian juga sudah memperoleh janji Tuhan kepadamu? Qalu na'am. Mereka berkata, "Heeh." Fa'adzana mu'adzinun bainahum anna la'natullahi 'alal zalimin. Kemudian seorang penyeru dari kalangan malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang. Jadi besok kita tuh akan ngomong, ya guys, oleh janjine nyong wis oleh. Nian nyong leng nutup podok wis oleh, leng manut karo bojo wis oleh, leng nahan dinarebo prike carane disetting ket isuk men sore bisa. Kan kita enggak mudah mengaji ta, Bu. Wis dirancang ket ini prike carane jam 4 bisa metu sekali. Masya Allah. Itu akan kita temukan. Begitu juga mereka yang membangkang akan menemukan janji-janji mereka. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah,
kita akan diberi kesempatan untuk menghina dan mengolok-olok orang-orang kafir. Jadi sekarang mendel mawon lah Bu. Nyatane dewek mboten duwe kuasa ban nyegah nopo. Nek pemerintah kebijakannya seperti itu. Hari ini kalau ada kebijakan kondom dijual bebas, kita mau apa? Mau berteriak-teriak sampai suaranya habis ya? Mboten digugu. Terus rakyat niku cok kon milih pemimpin sing amanah ora gelem, giliran pemerintahane ora mayar pajak dersulat. Jadi kula cok bingung. Jajane keprek karepe. Kon milih sing mayar ora gelem. Barang pemerintahane ora mayar pajak. Masya Allah. Harga sayur sekarang berapa? Murah. Masya Allah. Saya mendengarkan tadi berita, ini bukan kabar baik-baik saja. Inflasi yang terjadi, penurunan. Jadi daya beli masyarakat itu turun. Maka barang banyak, gak ada yang beli. Akhirnya harganya Masya Allah. Karena tidak hadir. Di Jepang itu orang yang paling makmur adalah petani. Maka ibu kalau nonton Noel Farm, di Jepang itu melon yang harusnya buah 5, itu yang 4 dipotong nih. Supaya 1 tapi tumbuhnya nopo. Sehingga harganya nopo. Makanya artis-artis itu suka beli melon dari mana? Jepang. Cari melon segeluntung regane 8.000, 8 juta Bu. Karena apa Bu? Petani di sana pemerintah hadir. Produknya dibatasi, penjualannya luar biasa. Bahkan mereka kalau menghadiahi itu adalah dengan buah. Jadi kalau memberi hadiah itu, orang Jepang itu ada kebiasaan, kami baca, kami lihat, kami nonton, itu salah satunya dengan memberi buah-buah istimewa. Maka petani hidupnya bagaimana? Nah ini, Masya Allah. Sekarang nomor 4, Allah Akbar. Mereka akan selalu makan dan minum setiap waktu. Allah Akbar. Saniki dahar sedinten ping sekawan mohon kuat nomor betul Bu. Masya Allah. Sesungguhnya para penduduk surga, mereka makan dan minum di dalam surga, namun mereka tidak meludah, tidak kencing, tidak buang air, dan tidak mengeluarkan dahak. Para sahabat bertanya, lalu bagaimana nasib makanan mereka di perut? Jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jusa'un wa raskhun wa karahsil mis yalhamuna tasbih wa tahmid kama tulhamuna nafas. Makanan yang mereka makan menjadi sendawa, bentuk ini cewek mambune parmam jengkol antube jengkol. Tetapi antuk dan keringatnya penduduk surga berbau minyak misik. Mereka diilhami selalu bertasbih dan bertahmid sebagaimana kalian selalu bernapas. Jadi zikirnya tahmid dan tasbih itu seperti kita nafas ini. Maka kalau pengen jadi ahli surga ya kebiasaannya kemana-mana selalu berzikir. Masya Allah. Jadi kita akan makan setiap saat, minum setiap waktu, tapi boten boten meludah, boten tipis, tidak mengeluarkan dahak. Semua itu akan diganti dengan keringat dan sendawa yang berbau. Boten saged bayangaken kados napa nikmati. Lalu makanan apa? Telah datang ketetapan dalam sunnah yang sahih bahwa salah satu sajian pertama kali penduduk surga adalah sekerat hati ikan. Hari ini kita menyaksikan hiu itu ditangkap secara sporadik, hanya diambil namanya Bu, siripnya, dagingnya diberi, Masya Allah, aneh-aneh. Ikan akan dibudidayakan untuk diambil telurnya, atau yang orang-orang kaya sebut dengan caviar. Jadi kaviar itu harganya bermacam-macam. Saya pernah tanya teman saya yang pernah murtad selama 17 tahun. Saya tanya, udah pernah makan kaviar? Udah. Rasanya kayak apa? Ya kayak nduk asin. Cari ini rasanya kayak neng regane kayak atusan juta padahal nduk ujar. Tapi nek dengan paksa wali nikol cok boten onten sing boten kersa mboten nduk lele. Nikol nduk lele. Itu namanya kaviar. Kita akan diberi sekerat hati ikan. Ini terdapat dalam hadis. Lalu para ulama mencoba bertanya, apa suguhan? Orang Yahudi bertanya. Ini masih hadis dulu.
Apa suguhan penduduk surga ketika mereka masuk surga? Rasulullah menjawab, sekerat hati ikan. Lalu apa makan siangnya? Disembelihkan untuk mereka sapi di surga. Lalu apa ujung makanan penutupnya? Dari mata air yang dinamakan salsabila sampai akhir hadis. Pembuka makanannya hati ikan, makanan utamanya sapi surga, dan minumnya mata air yang bernama salsabila. Lalu para ulama kenapa dikasih hati, Bu? Kami baca, jadi bahwa hal tersebut sebagai isyarat akhir dari kehidupan yang fana. Berpindah ke surga merupakan kehidupan kekal. Ikan itu termasuk binatang dunia atau surga? Dunia. Salah satu hewan laut yang menunjukkan unsur kehidupan di bumi. Sapi juga hewan darat yang menunjukkan unsur di bumi. Pemberian makanan penduduk surga dengan kedua ini mengisyaratkan akhir dari kehidupan dunia. Terus, kenapa diberi ikan? Para ulama mencoba memahami hadis ini. Ikan itu kan binatang bumi yang hidupnya di laut. Sapi binatang bumi yang hidupnya di darat. Kita kan makanannya sumbernya dari laut dan darat di dunia. Maka akan disajikan dan diputus setelah kamu masuk surga, sumber makananmu tak lagi dari laut, tak lagi dari darat, tapi sumber makananmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pengen apa datang, pengen apa datang, pengen apa datang. Masya Allah, karena ikan dan sapi itu menunjukkan kita sudah tidak lagi hidup di dunia. Maka rezekinya orang di surga ketika makan minum tidak lagi berasal dari laut, tidak pula berasal dari darat, tetapi murni pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aktivitas yang keempat. Sekarang yang kelima, bersenang-senang bersama para bidadari bermata jeli. Nah berarti ini betul saja dibahas orang ini yang senang. Bu, besok kita nggak punya rasa cemburu, Bu. Nanti saya bacakan. Ya Rasulullah, mana yang lebih afdal, bidadari asli surga atau wanita dunia yang dimasukkan surga? Masya Allah. Bal nisa'ad dunya afdalu minal huril ain kafadrut baharati alal batanah. Kata Rasulullah, wanita dunia lebih afdal daripada bidadari surga. Sebagaimana bagian luar baju lebih bagus daripada dalamnya. Mengapa bisa demikian ya Rasulullah? Tanya Ummu Salamah. Nabi menjawab, disebabkan karena sholat, puasa, ibadah, maka kemudian wajahnya akan dihiasi cahaya dan dia akan dipakaikan pakaian sutra berwarna hijau dan putih. Jadi ngaji ini loh yang membuat kita beda dengan beda dari surga. Ibadah kita, sholat kita, sabar kita. Bidadari surga nggak pernah tahu rasanya hamil. Nggak pernah. Bidadari surga nggak pernah tahu rasanya jumpeng. Bidadari surga nggak pernah rasanya tahu nggak punya uang, tapi ketika ditanya anak, kita harus bilang ada. Bidadari surga nggak pernah tahu rasanya hati kita sedang sedih, tapi harus nampak wajahnya. Maka kita lebih mudah. Jadi nek kita di dunia perempuan nggak punya amal solih, kita nggak bisa mengungguli bidadari surga. Jelas kata Rasulullah, sholat, puasa, ibadah, dan kebaikan. Jadi ngaji, baca Quran, ibadah, menaati syariat, itu yang akan membuat kita lebih unggul daripada bidadari surga. Masya Allah. Ibnu Mubarak menyampaikan riwayat dari Hibban bin Abi Jabalah, beliau mengatakan, sesungguhnya wanita dunia yang masuk surga lebih unggul dibandingkan wanita surga disebabkan amal mereka kerjakan sewaktu di dunia. Dan kabar gembiranya, jangan takut, mereka lebih indah dan lebih dicintai suaminya. Masya Allah. Jadi suami kita meskipun dapat berapa tadi kalau yang paling rendah? 72. Padahal mripate blolok, tulang sumsumnya kelihatan dari balik betisnya. Berarti saking putihnya mereka transparan. Nah kalau bapak oleh kayak kono nang dunia siji mau temen Bu. Saya bacakan ya. Maka apa aktivitas lelaki di surga? Sibuk mencampuri para bidadari. Masya Allah. Masya Allah. Ini ada hadis di sini.
laki-laki itu di surga akan diberi 100 kekuatan makan dan 100 kekuatan berjima. Jadi kekuatannya lipat berapa? 100 dan 100 kali juga kelipatan kekuatan untuk menggauli istri. Terus ibu gini, ya kok ya cemburu nyongnya. Masa bojone nyong nekani bidadari. Kita tidak akan lagi ada rasa nopo. Kemarin saya ngobrol, Masya Allah ya, besok aktivitas ayah itu salah satunya akan sibuk menggauli para bidadari surga. Saya biasa ngobrol seperti ini kalau saya baca buku apa gitu Bu. Obrolannya apa? Insya Allah pendirian sampai kali ini kalau orang tahu dongeng ya mboknya tuh kok pernah gelang sing anyar sing kaya ngon bukai, saya nggak pernah bilang kayak gitu Bu. Insya Allah obrolannya manfaat. Apa tuh kok kena kalung sing gede ke ali-aline wis ora amat mboten nate kepikiran ngobrol kados niku Bu. Lah ya Allah. Malah tak obrol ya besok ayah tuh 2400 gaweane ambun dina menggauli bidadari surga terus suami saya yang guyu. Dan itu awalnya terus nah ini yang satu sudah diturunkan dewe. Cucu langsung tembus sampai kali kira. Nomor 6. Masya Allah. Akan ditongengaken kali bapak mboten mangke Bu. Bahwa bapak di surga pekerjaan utamanya menggauli para bidadari. Karena udah nggak ada sholat Bu. Maka kami sampaikan tidak ada ibadah dunia yang berlanjut ke akhirat kecuali pernikahan. Nggak ada lagi sholat, nggak ada lagi sedekah, nggak ada lagi apa-apa kecuali pernikahan. Jadi 98% ibadah di dunia itu stop di dunia kecuali pernikahan. Itulah kenapa kita harus menjaga rumah tangga supaya apa? Di dunia hidup bersama, di akhirat juga bersama. Masya Allah. Nomor 6. Bagi mereka apa yang mereka inginkan. Ini fasilitas ke-6 atau aktivitas. Masya Allah. Semua keinginan penduduk surga diperoleh secara kontan tanpa menunggu. Masya Allah. Ada yang ingin terbang, maka ia pun didatangi kuda-kuda bersayap yang mengantarkan kemanapun mereka inginkan. Masya Allah. Pokoknya hadisnya panjang. Apakah di surga ada kuda? Ada. Orang lain bertanya kepada beliau, apakah di surga ada unta? Bila Allah memasukkanmu ke surga, di dalamnya ada segala nikmat yang diinginkan oleh jiwamu dan dipandang nikmat oleh matamu. Jadi sekarang gimana kalau anak kita? Bunda, besok emang kalau masuk surga ada es krim ya? Ibu jawablah. Jadi sebenarnya tidak ada hadis yang menjawab bahwa di surga ada es krim, itu nggak ada. Besok kalau aku masuk surga ada mainan nggak? Ada. Gitu. Tapi keumuman hadis ini bahwa ketika kita di surga kita akan mendapatkan yang diinginkan. Maka sebenarnya ketika kita menjawab ada es krim itu kita nggak bohong. Karena di surga segala sesuatu yang kita inginkan akan terwujud. Kita ibu udah didangu teng surga sampai pengen apa Bu? Repot Bu. Pokoknya sing ora kejurusan nang donya pokoknya gak njaluk nang. Masya Allah. Ada yang ingin memiliki anak, maka segera ia pun hamil dan dalam sekejap anak itu ia lahirkan dan langsung beranjak dewasa. Masya Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Al-mu'minu idza ishtaha al-walad fil jannah. Seorang mukmin jika menginginkan anak-anak di dalam surga, kana hamluhu wa wad'uhu wa sinnuhu fi sa'atin kama yashtahi. Maka kehamilannya, kelahirannya, pertumbuhannya dalam sesaat sebagaimana yang ia inginkan. Masya Allah. Ada yang ingin bertani, maka ia pun bertani dengan keadaan yang mengagumkan tanpa bisa terwujud hal semacam itu di dunia. Saya bacakan hadisnya. Ada seorang penduduk surga meminta izin Tuhannya untuk bercocok tanam. Allahu Akbar. Kemudian, bukankah kamu sudah mendapatkan semua nikmat? Iya, tapi aku pengen bertani gitu. Jebule ngenjang untuk nengat niru budaya anak. Nanggur lobes, kentang, letus, apa maning. Pokoknya anak sing gak bertani. Orang itu kemudian bergegas menabur benih. Tak lama kemudian tunas benih itu pun tumbuh secepatnya, melebihi cepatnya kedipan mata. Allah.
juga masa panennya, sehingga ia bisa mendapatkan panen yang sebesar gunung. Allah berfirman, silahkan ambil hai anak Adam, kamu ini memang tidak pernah puas. Islam suarga wegen. Kemudian orang Badui yang tadi bertanya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau demikian tidak akan Anda temui orang-orang seperti ini kecuali orang Quraisy atau kaum Ansor, sebab mereka itu hobi bercocok tanam, adapun kami tidak suka bercocok tanam. Kemudian Rasulullah ketawa. Ana bae sing ditakokna. Nang swarga tayang tani napa? Dijawab mencan menungsake ora tau puas nang swarga pe iki njaluk bertani. Oh, besok Budiana Gusti Allah kula tak nyuwun. Napa? Tak nyuwun nganu mawar Lombok, Masya Allah. Maka ibunda sekalian dirahmati Allah. Dan selain itu juga ada reuni keluarga dan seterusnya. Maka itulah 6 aktivitas penduduk surga. Saya bacakan hadis yang tadi, Ibu. Tidakkah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia, kecuali istrinya di akhirat dari kalangan bidadari akan berkata, jangan engkau mengganggunya, semoga Allah membinasakanmu. Sesungguhnya ia hanyalah tamu di sisimu, hampir-hampir lagi ia meninggalkanmu menuju kepada kami. Jadi kalau ibu meremut kados Eva kali wirane kau bidadari surga terus surga langsung yes yang boleh Pak Kazaki. Maka saya gage-gage, wah elah kayak maneman temen sing ngeceti ndang nek saya kapan jaluk bidadari maka usane langsung ya gitu. Pokoknya priki caranya kalau kelingan wanita yang dirindukan surga adalah kalau suaminya salah, yang minta maaf siapa? Lagi yang salah siapa? Suami. Yang minta maaf? Sekali lagi yang salah siapa? Suami. Yang minta maaf? Eleng-eleng nih, oke? Maka pulang berharap-harap oke kelingan mengisi pengajian. Sing salah bojone, sing jaluk ngapura istrinya. Carane wae kan diulang. Maka ibunda, semoga kita terpilih menjadi bidadari-bidadari. Satu apa tadi aktivitasnya? Ngobrol. Waduh, talking. Nomor 2, belanja nge-mall dan kecantikan kita bertambah. Nomor 3, mengolok. Wah, buat siki dimpet mawon, Bu. Ngembanti. Oh, pokoknya dimpet mawon ngemban anggar ketemu tentara Israel, wala nyong adoh tahan kang rikan Indonesia yang keting banget yakin gitu. Sedikit dimpet riyen ya. Nomor 4, makan, minum, gak gak itu, gak apa, Masya Allah. Nomor 5, bersenang-senang dengan ini spesial untuk siapa, Bu? Para bapak. Yang ke-7, 6, memperoleh segala yang sekarang terkait dengan tadi, bagaimana perempuan yang meninggal sebelum ia menikah, maka dia pun akan dinikahkan dengan bidadari. Ini kan tak undangan. Bagaimana kalau dia meninggal sebelum suaminya? Maka kalau suaminya mendapatkan misalnya tidak solih, dia akan dinikahkan dengan bidadari. Bagaimana kalau seorang istri menikah 2 kali? Maka ada ulama yang mengatakan dia akan berdampingan dengan yang paling terakhir dinikahi. Ada yang mengatakan dia akan mendampingi suaminya yang paling soleh. Coba Mbah Eeng nyenjang bingung. Aja milih Pak Agus, apa aja milih Pak Eeng. Oh, dua-duanya kata simbah oke. Bingung. Soleh kabeh. Putrane jam maer-maer kabeh nyung gak milih sing endi, dua-duanya coba. Ya Allah. Ujiannya simbah luar biasa. Itu begitu. Pokoknya akan bersama dengan pasangan yang soleh gitu. Jadi perempuan yang tidak sempat menikah di dunia akan dinikahkan dengan, karena apa? Hadis sahihnya tidak ada perawan di surga, tidak ada orang yang menjomblo di surga. Semua akan memiliki pasangan, yang laki-laki diberikan bidadari, yang perempuan diberikan bidadari. Dan pastikan ratu dari suami kita adalah saya, Masya Allah. Assalamualaikum, ratu surgamu sudah pulang. Ampun merengut neng, merengut masuk rasika belum surga. Oke, dari ngeleng hati sing paling kali. Demikian ibunda, itu hanya salah satu kutipan
Jadi buku yang ditulis oleh Ustadz Abu Basam Muhammita tentang The Homeland of Sholihin. Astaghfirullahaladzim. Semoga ada manfaatnya dari pertemuan kita sore hari ini. Jam berapa itu, Bu? Saya tambahin. Ini yang hadir Sabtu Kliwon kemarin tidak tahu. Yang tidak hadir saya tambahin. Jadi kemarin Ustadz itu menyampaikan satu cerita. Saya mencoba menelusuri kalau Ustadz itu membawakan cerita tentang Muti'ah. Setelah saya telusuri ternyata itu bukan hadis, bukan juga riwayat yang benar. Maka saya ganti namanya Sholihah. Jadi ada seorang perempuan, di atas mejanya itu selalu tersedia 3 barang. 1, apa Mbak Rina? Lap. 2, cambuk. 3, gunting. Lalu ditanya, "Genopo lak niki?" Perempuan itu jawab, "Kalau suami saya pulang kerja keringetan, wajahnya dinopo." Wonten sing jawab, "Lah bojone kula mboten keringetan bojone." Lap itu melambangkan pelayan. Jadi kalau pengen besok punya 70 berapa tadi pelayannya? Sekarang kita melayani suami saya diapakan? Dilap dok, pinter kan jawabnya. Suami ngeleh diapakan? Dilap. Suami sumuk dilap, suami kenyesen. Jadi lap itu sebenarnya adalah simbol dari memang tugasnya perempuan itu. Orang khawatir besok teng suarga kapan dilayani. Nomor kali pecut. Jadi perempuan ini setelah masak dia akan datang kepada suaminya, "Bah, nek kula masake ora enak, kula dipecut." Nah, kula pengin diusah syukuran guyon. Wong ora tahu jangan yang ana mencuti bakul. Nek bakso enak ya dipecut bakso keras, ana mencuti bakul. Apa Bu? Pecut ini adalah lambang kalau pengen jadi penduduk surga, perempuan harus siap dikoreksi. Kalau dikandani, diberi masukan, dikritik, itu jangan motong. Bahasa Inggrisnya jangan jepat. Jur motong ora gelem pekareboan gara-gara misalnya ditegur. Itu justru ciri perempuan Sholihah itu setiap saat siap diberi masukan. Lalu yang ketiga gunting itu ternyata digunakan perempuan ini apa? Kalau mau sare dia datang kepada suaminya ngulung ke gunting. Yang nek onten pangan dikan kula awet enjing wau kula wungu dumugi niki wekdal badhe sare sing nyakiti panjenengan gunting mawon lidah kula. Jadi nyong alu wong ora duwe ilat timbang wong wadon kang ngasih matur menyakiti Mas iki pol maere. Maka kita perempuan muslim, orang yang duduk di majelis ilmu punya kewajiban berbicara yang baik. Jadi lap melambangkan apa tadi? Jangan minta dilayani, memang kita tugasnya melayani. Walaupun hamil kan dibagi ayam di brownya ya. Saya ngambil siapa? Ini kalau kalian isi pengajian melap, mengajarkan melap. Itu melayani, nggak boleh Bu. Yang kedua, pecut gambaran bahwa kita siap diberi koreksi. Bu, jangan begini, kurang apa meneng, apa kurang, nggak boleh. Yang ketiga, gunting melambangkan bahwa istri itu hendaklah berbicara dengan pembicaraan yang baik. Jadi cepat-cepat beli apa satu? Lap. 2, pecut. 3, jadi cantolkan lap, pecut, gunting. Kemudian beri nasihat kepada anak-anak kita yang mau menikah. Wong wadon ki kudu duwe jiwa lap, jiwa pecut, kali jiwa nopo gunting. Masya Allah. Itu sebagai penutup kita akhiri bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.